Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal iblis naini wa minal baqaris naini qul adz-dzakaraini harrama amil unsayain ammas tamalat alaihi arhamul unsayain am kuntum syuhada'a id wassaqumullahu bihada waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba liyudillan nasa bighairi ilmin innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah subuh Masjid Baitul Muttaqin, kita lanjutkan ngaji kita. Ngaji terakhir kita membahas kambing. Bahasan ini merupakan kelanjutan dari surah Al-An'am ayat 142 dan 143 ya. Jadi ini teksnya keluar dari PPT ya. Jadi pada pembahasan yang lalu Allah mempertanyakan orang-orang yang mengharamkan hewan-hewan yang sebenarnya telah dihalalkan oleh Allah, yaitu 8 hewan yang berpasangan. Jadi artinya ada 4 hewan dan masing-masing itu berpasangan. Nah, di ayat 143 pada bahasan ngaji kita terakhir itu kita bahas kambing dan domba. Jadi 4 hewan dengan pasangannya itu, yang 2 pertama adalah kambing dan domba. Domba yang selama ini kita anggap sebagai istilah lain dari kambing itu ternyata memang berbeda dari kambing ya. Nah, pada waktu lalu perbedaan-perbedaan itu diantaranya adalah sampai rinci, sampai dalam bentuk bibir ya. Bentuk bibir kambing dan domba itu berbeda. Kalau kambing terbelah bagian atasnya gitu, ada semacam belahan gitu. Nah, kemudian ekornya kalau kambing itu ke atas, kemudian domba ke bawah gitu ya. Dan ada beberapa termasuk bulu domba itu lebih tebal. Makanya ungkapan musang berbulu domba itu bukan musang berbulu kambing. Karena kambing itu bulunya tipis ya. Jadi kalau untuk wol itu dari domba itu. Sementara kalau susu itu susu kambing, bukan susu domba. Karena memang kambing itu lebih diambil susunya daripada bulunya, begitu. Nah, itu perbedaan antara kambing dan domba, ya. Nah, kemudian dagingnya domba itu lebih lunak daripada kambing, itu lebih keras, gitu. Nah, itu 2 hewan ya yang mempunyai tandukan paling kuat ya.
Jadi pada waktu yang lalu sudah kita bahas, kita lihat juga videonya bagaimana kalau kambing bertabrakan dengan banteng atau sapi itu yang kemudian jatuh ya, bahkan sampai kemudian mati, gegar otak, itu adalah sapinya ya, bukan kambingnya. Demikian juga ketika beradu kepala dengan badak begitu. Jadi kambing nomor 1 dalam urusan nyeruduk ya, nyeruduk dalam yang ancang-ancangnya jauh gitu ya. Jadi di situ kelebihan kambing ya. Bahkan diselentak oleh kuda itu menter, padahal hewan yang lain begitu kena selentak kuda itu biasanya langsung jatuh ya. Makanya kuda pun juga akan segera pergi ketika didekati kambing, karena ditendang dia nggak terpengaruh begitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas onta ya. Nah, onta. Nah, ini. Jadi dua hewan ternak lain yang disebutkan itu adalah onta dan sapi ya, onta dan sapi. Nah, ini onta itu jelas hewan khas padang pasir ya, hewan khas padang pasir itu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menyebutkan onta. Nah, tadi di ayat yang sebelumnya tadi wa minal ibilis naini, jadi digunakan kata ala ibilu ya. Jadi ada dua onta, jantan dan betina, juga ada dua sapi, jantan dan betina. Nah, orang-orang, ada sebagian orang itu yang mengharamkan kambing, domba, onta, sapi ya. Ini. Nah, maka kemudian dipertanyakan oleh Allah begitu. Nah, ada istilah yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran selain al-ibilu, itu adalah al-jamalu ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannata hatta yalidal jamalu fis sammil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Jadi di sini digunakan kata jamal ya. Itu onta itu disebut dengan istilah jamal, dan itu mungkin juga yang sesuai dengan bahasa Inggris ya. Itu mungkin ini yang dari bahasa Inggris al-kamal, camel gitu ya. Nah ini ada beberapa ayat ya, cukup banyak. Kemudian kuda unta betina, an-naqatu itu unta betina ya. Nah, jadi cukup banyak unta disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu dapat kita pahami karena ini adalah hewan khas padang pasir, dan itu juga hewan yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Nah, ini kita tampilkan dulu dagingnya. Ini, meskipun sudah jauh dari momen Idul Adha ya. Itu. Tapi tentu ini sulit kita dapatkan di sini ya, di Indonesia gitu. Tapi barangkali nanti jamaah ada yang berangkat umroh ya atau haji itu ya,
sebaiknya disempatkan. Sebaiknya disempatkan menikmati daging onta ini, gitu ya. Itu karena dalam beberapa naskah itu disebut lebih baik dari daging sapi atau kambing, begitu. Yang jelas lebih rendah kolesterolnya, ya, lebih rendah kolesterolnya itu, dan juga dari sisi harga itu relatif lebih murah. Nah, ini tentang daging onta, ya, daging onta. Nah, kemudian yang kedua, ini biasanya kalau kita umroh itu kan umroh ataupun haji, kita kan disempat-sempatkan diajak ke tempat ke kandang onta, ya, ke kandang onta itu. Nah, dan biasanya di situ kemudian kita ditawari untuk ditawari susu onta, ya, susu onta. Nah, ini ya, ini. Nah, mungkin ya, karena ini langsung di tempat memerah, kita melihat suasana mungkin kemudian jadi membayang yang membuat kita jadi nggak ingin minum, gitu ya. Itu. Jadi itu biasanya begitu. Kita dari Indonesia itu cenderungannya begitu, ya. Itu. Saya pun juga begitu dulunya, ya. Nah, ini. Tetapi kan kemudian dengar itu setelah minum susu onta seperti kebal, udah nggak gampang masuk angin, nggak gampang batuk. Biasanya kan kalau kita umroh atau haji itu kan nggak lama kemudian batuk-batuk, bahkan batuknya dibawa sampai pulang, begitu ya. Nah, itu. Nah, karena pada waktu itu saya berangkat di tahun yang sama antara umroh dan haji, ya, 2012. Umrohnya itu akhir Maret awal April gitu. Kemudian hajinya kan Oktober November. Nah, karena ketika umroh itu diajak ke tempat onta dan kemudian tawari minum, gak kolu gitu ya. Gak kolu gitu. Nah, akhirnya yang ketika haji itu udah nekat gitu, nekat. Apalagi dari yang contoh-contoh terdahulu itu kan nggak ada yang katakanlah kemudian muntah-muntah gitu kan, ya. Jadi udah, nah, akhirnya saya coba juga itu. Nah, ternyata memang jauh dari aroma amis, jadi nggak amis sama sekali gitu ya. Itu. Padahal itu ya begitu seperti di gambar ini, langsung diambil dan kemudian nggak tahu itu gelas atau apa atau mangkok ya waktu itu langsung aja diminum gitu ya. Itu ternyata tidak amis sama sekali, ya. Dan memang akhirnya sampai pulang gitu ya, sampai pulang itu stamina itu fit gitu, itu loh ya. Jadi kalau ibu bapak nanti umroh kemudian diajak ke tempat apa namanya nih ternak onta, ya usahakan minum. Itu. Kalau kita khawatir anyir, amis gitu, ya pencet aja hidungnya. Tapi enggak. Ya, yang saya alami itu enggak amis. Itu. Dan sekali lagi itu kemudian kita menjadi relatif kebal, ya. Sampai pulang itu udah enggak ada batuk-batuk sedikit pun begitu ya. Jadi itu. Jadi kayaknya ini memang hewan yang dirancang di gurun. Nah, kemudian Saudi itu ya identik dengan gurun. Nah, orang umroh haji itu juga bergerak melintasi gurun. Nah, maka kemudian difasilitasi susu dan daging onta oleh Gusti Allah. Itu stamina kita memang jadi fit. Itu, ya. Jadi ini fasilitas. Kan kita memang banyak
nggak sadar bahwa kita ini kan sebenarnya difasilitasi oleh Allah ya, gitu. Tapi kita cenderung mencari yang tidak ada. Misalkan jahe. Nah, jahe ini kan termasuk produk yang Indonesia itu peringkat kelima ya, produsen terbesar di muka bumi gitu. Nah, mestinya kan kita hidup dengan jahe ini gitu. Tapi kan jarang kita itu yang mengkonsumsi jahe. Ya. Padahal jahe kan disebut di dalam surah Al-Insan ayat 17 sebagai minuman para penghuni surga. Ya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Gitu. Nah, sementara di Jepang itu jahe diiris tipis-tipis, itu kemudian ditempelkan ke apa yang disebut dengan sushi, itu dalam kondisi mentah, ya. Jadi itu orang Jepang nggak ngaji, tapi memanfaatkan jahe gitu, ya. Dan Jepang juga termasuk penghasil jahe. Jadi dari 10 negara terbesar itu Jepang masuk begitu, ya. Nah, kita kurang kenceng maksudnya ya. Itu jadi mestinya kita juga memanfaatkan karena itu adalah fasilitas ya supaya tubuh kita tuh menjadi lebih imun gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke onta ya. Nah, jadi susu ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, itu dalam bentuk praktisnya susu onta ini membuat stamina kita lebih fit ya, lebih lebih kebal ya terhadap kondisi cuaca di sekitar ya, apalagi kalau kita sedang melakukan ibadah umroh atau haji, maka dikonsumsi saja ya, itu saran saya gitu. Nah, kemudian ini onta itu, jadi begitu kita dengar onta ya, maka imajinasi kita tentu kemudian yang pertama adalah padang pasir ya, padang pasir. Memang onta ini adalah hewan padang pasir, hewan gurun ya, dan mempunyai punuk di punggung ya. Punuk di punggung bukan di leher ya, itu. Jadi yang pertama itu adalah gurun pasirnya ya. Nah, kemudian itu punuknya ini ya. Ini ada dua ya, punuknya kan ada dua nih. Nah, yang ada dua itu adalah onta Mongol, onta Cina ya. Onta Arab itu punuknya satu itu ya. Jadi ada dua jenis secara umum, onta dengan satu punuk di tengah atau onta yang mempunyai dua itu ya, dua punuk itu. Nah, jadi ini yang disebut dromedary camel itu sekali lagi ini di Timur Tengah ya, Timur Tengah, Australia, kemudian Asia Asia yang ke apa itu seperti Kazakhstan gitu ya, kemudian di Amerika. Nah, yang Baktrian itu yang Mongol gitu ya, yang Mongol itu. Nah, yang berpunuk satu itu 90% onta di muka bumi itu tipe ini ya, itu. Jadi sisanya yang tipe Mongol atau tipe Cina dengan punuk dua ya, punuk dua itu. Nah, yang punuk dua itu ada dua, ada yang diternak gitu, ada yang liar, itu. Tapi menurut ilmuwan yang liar ini, jadi yang liar ini, nih, ya, ini lebih apa nih? Lebih apa? Gembel itu jumlahnya sudah ya sekitar 1000-an.
Jadi masuk dikategorikan hewan yang istilahnya hampir punah begitu ya. Jadi ini hewan yang dilindungi gitu. Tapi kalau yang bakterian yang ternak itu cukup banyak ya, cukup banyak. Tapi masih jauh kalah banyak dibanding onta yang punuk satu yang ada di Timur Tengah ya. Nah, itu. Nah, kemudian jadi punuknya ini ya, itu sebagian kita mengatakan bahwa di punuknya itu kan onta ini menyimpan air gitu ya. Itu. Nah, ternyata punuk ini tempat lemak ya. Lemak. Itu bukan air. Nah, cuman dari lemak ini ketika memang diperlukan oleh si onta ini, misalkan perjalanan beberapa hari tidak mendapatkan air, maka lemak ini kemudian diubah menjadi air. Ya, jadi selain bahan untuk untuk tenaganya, itu juga lakukan hidrasi ya, pencairan. Itu tentang punuknya ini ya, tentang punuknya. Dan onta itu hidup bergerombol ya, hidup bergerombol. Jadi masuk kategori hewan sosial, dan biasanya kalau udah gerombol itu ada 30-an lah ya, paling sedikit begitu. Nah, ini adalah onta Timur Tengah. Onta Timur Tengah. Nah, ini bisa kita lihat juga dari latar belakang alamnya ya. Seperti gunung itu di kawasan Tiongkok, kawasan Cina. Nah, ini onta yang berpunuk dua ya. Ini adalah hewan yang berkelompok begitu. Nah, kemudian onta selalu identik dengan hewan karena di ayat 142 gitu ya, memang disebut hamulatun. Hamulatun itu adalah hewan yang membawa beban, gitu, ya, hewan yang membawa beban. Sedangkan yang kecil itu farsan, itu hewan yang tidak membawa beban, onta kecil atau kambing, domba. Nah, ini. Jadi ini disebutkan di dalam Al-Quran, Al-An'am ayat 142 ya. Nih. Jadi sudah menjadi apa ini namanya? Sudah menjadi takdirnya onta itu mengangkut beban ya. Itu. Bahkan bukan hanya mengangkut beban nanti. Nah, ini beberapa sifat-sifat ya. Baru sifat. Jadi yang menarik lagi ya, onta itu bisa tidur dalam keadaan berdiri ya. Ini saya lupa, jadi saya belum sempat melacak foto atau videonya nih ya. Jadi dia onta itu bisa bisa tidur sambil berdiri. Nah, ini jenis-jenis spesies onta ya, spesies onta itu. Jadi yang punuk satu maupun punuk dua ya, itu tetap mempunyai perbedaan-perbedaan di tingkat detailnya ya, di tingkat detailnya. Tuh. Jadi selain di Timur Tengah, seperti yang saya sebutkan tadi, di Asia Tengah, kemudian di Australia, ya, di Afrika, di Amerika, itu juga ada onta, begitu, ya.
ada spesies onta. Kemudian yang kanan bawah tengah itu adalah tipe onta pembalap, ya. Pembalap itu tubuhnya agak memanjang, ramping, ya, lebih ramping begitu. Jadi sesuai dengan fungsinya itu untuk balapan. Jadi mainannya orang-orang Saudi itu apa? Kalau di Madura kan ada kerapan sapi, ya. Di Saudi itu ada kerapan onta, ya. Ada kerapan onta. Itu yang namanya bahwa kita itu hidup itu pasti akan sesuai dengan tempat kita berada, ya. Tempat kita berada, itu. Demikian juga dengan pemikiran seseorang. Pemikiran seseorang itu akan ditentukan oleh lingkungannya, ya, oleh lingkungannya. Itu. Orang-orang yang hidup di daerah daratan, jadi seperti misalkan di Batu, ya, itu kan daratan, jadi jauh dari pantai begitu. Itu orangnya akan cenderung mistis, ya. Karena apa? Karena alamnya kan alam-alam yang kalau malam itu kemudian ada suasana magis gitu, ya. Maka kemudian gampang menyan, gitu, ya. Berdamai dengan yang sing jogo, begitu ya istilahnya, ya. Itu mistis, gitu. Nah, berbeda dari orang pesisir. Nah, kita ini kan cenderung menjadi masyarakat pesisir karena kita lebih dekat dengan pantai. Orang pesisir itu akan cenderung rasional, akan cenderung logis. Mengapa? Karena orang pesisir itu yang hidupnya di laut itu kan sangat menghitung kapan harus melaut dan kemudian kapan kembali, kan gitu, pasti itu. Sebab kalau enggak kan taruhannya hidupnya sendiri, ya. Salah melaut, bisa enggak balik, gitu kan. Kalau enggak balik ya wassalam, kan gitu, ya. Jadi berhitung benar. Makanya kemudian pergerakan matahari, arah anginnya itu diperhatikan dengan seksama, begitu, ya. Jadi bukan lagi mistis, begitu. Nah, pemikir pertama dari Yunani yang bernama Thales itu pernah membuat teori bahwa bumi itu berada di atas air, gitu, ya. Dan setelah kita lacak, ternyata memang Thales itu tinggal di pulau kecil, ya. Artinya apa? Kalau pulau kecil berarti kan pinggir-pinggirnya kan laut. Sama seperti kita. Kalau kita datang ke Kenjeran aja, kemudian melihat ke utara, kita melihat Madura. Nah, Madura itu kan seolah-olah berada di atas air, kan? Nah, itu loh, ya. Nah, ternyata itu Thales membuat teori yang bahwa bumi itu berada di atas air, katanya, gitu, ya. Meskipun kemudian pertanyaannya, ngono banyune no endi, gitu, ya. Nah, itu. Tapi poinnya adalah bahwa seseorang itu pasti bergantung pada lingkungannya, ya, lingkungannya itu. Nah, ini Pak Pendekar Mahfud mana ini yang dari Madura itu, ya. Nah, di Madura itu kan tanahnya tandus, ya, itu. Maka orang Madura itu cenderung struggle, cenderung struggle, itu. Karena apa? Karena tanahnya tandus. Ya, jadi dia harus mempertahankan hidupnya itu usrek sedemikian rupa sehingga ya jauh lebih struggle, gitu, ya, daripada orang Jawa, gitu, ya. Karena Jawa itu subur, ya. Kata Kus Plus apa? Kolam tongkat batu dan tanah
jadi tanaman gitu kan. Terus kolamnya kolam susu gitu kan. Jadi saking suburnya wong batu aja dilempar jadi tanaman, itu jadi lebih males gitu loh ya. Itu ya, seperti yang telah pernah saya jelaskan pada waktu kita membahas apa, kutub ya, kutub. Nah, orang di negeri yang punya 4 musim itu cenderung struggle. Mengapa? Karena akan datang musim ya yang mereka itu harus berjuang minimum mengatasi rasa dinginnya itu. Nah itu ya, jadi harus mengumpulkan apa, bekal sehingga kemudian tidak banyak keluar di musim dingin itu ya. Itu, dan seperti yang pernah saya jelaskan, kalau boleh milih gitu ya, saya nggak mau ditakdirkan sebagai orang sana gitu. Karena saya pernah merasakan sudah jam 9 pagi itu loh ya, begitu ngelihat keluar arah keluar dari jendela itu sepi seperti melihat wilayah kuburan, nggak ada orang lalu lalang, sepi sama sekali gitu. Padahal di kita jam 2 malam keluar cari gorengan nemu ya. itu nyari sego goreng ono ya. Rawon setan buka, itu loh ya. Kita bisa keluar setiap saat di Indonesia itu ya, meskipun sebelumnya membayangkan betapa enaknya ada salju gini-gini, iya awal-awal enak tapi setelah sekian lama wis tah yobo-yobo aku enak Indonesia gitu ya. Saya kan 5 tahun Pak di Jepang itu ya, itu gitu ya. Nah, jadi supaya kita pandai bersyukur begitu poinnya nanti gitu. Nah, jadi ini ya tipe-tipe sekali lagi ya. Ada juga nih ya, apa namanya nih, kalau kita lihat di sini kan ada apa, onta gurun ya, ada onta pantai, ada onta pebukitan gitu ya. Nah ini, nah, kemudian juga ada onta pembalap. Nah, jadi spesiesnya itu macam-macam. Nah, karena kita nggak punya onta, jadi ya sekarang kita coba kenali gitu. Siapa tahu ya minimum kalau nanti ke kebun binatang lihat onta, kita tahu, oh iki onta Timur Tengah, iki onta Cino gitu ya. Itu teko punuke gitu loh ya. Nah, teko punuke gitu ya. Nah ini onta India ya, onta India. Mungkin kalau onta itu boleh dimakan ya kalau di India gitu. Kalau sapi kan nggak boleh ya, oleh orang Hindu itu nggak boleh itu ya. Jadi menurut keyakinan orang Hindu itu sapi nggak boleh. Mengapa? Salah satu alasannya begini, kita kan minum susu sapi ya, itu berarti kita seperti anaknya sapi. Kenapa kok kemudian kita menyembelih ibu kita? Nah itu ya, itu apa namanya, seperti argumennya lah ya, tapi sebenarnya itu terkait dengan keyakinan ya, terkait dengan keyakinan. Sehingga pada waktu tahun berapa waktu itu 2009 saya pernah ngisi di komunitas Hindu internasional di Universitas Udayana yang dihadiri oleh komunitas Hindu dari beberapa negara. Itu saya diberi pertanyaan, kenapa orang Islam itu menyembelih dan mengorbankan sapi gitu. Nah itu, tapi oleh moderatornya yang mantan rektor UNUD, saya dibisiki, yang itu nggak usah dibahas, itu sensitif, nanti biar saya yang bahas gitu. Jadi itu ya, apa, sapi, tadi kan sapi disebut ya di dalam surah Al-An'am 144, jajar dengan disebut setelah onta ini gitu loh ya.
onta ini. Tuh. Nah, jadi kan tadi pertanyaannya kan, kok kamu mengharamkan hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah, begitu loh, ya. Nah itu salah satu kasusnya, gitu ya, salah satu kasusnya. Tuh. Nah kalau kambing itu nggak tahu ya, di Jepang itu mungkin tidak sampai taraf haram begitu ya, karena memang agamanya nggak jelas, tapi cenderung tidak makan kambing, gitu ya. Itu. Jadi kan saya pernah tanya, kenapa kamu nggak makan babi, saya gitu kan. Wah, enak itu, yang saya bilang. Ya, kenapa kamu nggak makan kambing? Wong itu juga enak, saya gitu kan. Jadi gitu. Ya. Nah ini, jadi kalau urusan enak dan tidak enak, udah itu kalau sudah terkait dengan keyakinan jangan dibahas, ya. Jangan dibahas. Karena itu sudah wilayah yang sudah sangat personal. Terkait dengan keyakinan itu ya kita harus terimalah perbedaan itu. Karena kalau enggak nanti ujung-ujungnya cuma geger aja. Ya tidak ini. Nah, mana? Oh, ini ya. Ini. Jadi mulut onta itu ya, baik bibir maupun dalamnya itu kulitnya itu keras gitu. Jadi menter dengan duri. Nggak bisa tembus duri gitu. Ya. Ini kan makan kaktus yang berduri gitu ya. Itu. Ya. Jadi dia menter aja tuh. Nah, ini. Nah, jadi ini kalau mangap itu lebar sekali. Jadi hati-hati kalau onta mangap, kaki kita gigit dia masuk ini. Ya, masuk nih. Ya. Nah. Kemudian yang menarik, bagian atasnya itu, bibir atasnya itu bisa bergerak bebas, ya, bisa bergerak bebas itu. Ya ini teranjang itu karena rumput-rumput di gurun itu kan juga sulit tumbuh ya, sulit tumbuh. Tapi itu tetap harus dimakan oleh onta, gitu kan, ya. Jadi tidak selalu mendapatkan rumput yang subur, yang banyak begitu. Nah maka bibir onta itu terancang ini. Jadi antara kanan dan kirinya itu bisa bergerak bebas begitu ya. Ini salah satu keistimewaannya itu, karena supaya sesuai dengan tempat si hewan ini hidup gitu ya. Nah ini ya. Jadi ini mulut ontanya. Nah, jadi ini makan yang di bawah, ya, bawah. Nah, seperti halnya kambing, ya. Kambing itu makan daun-daunan. Kalau domba itu makan rumput. Ya, kalau kambing itu suka daun-daun yang di atas itu. Nah, ini. Tapi kalau onta, udah semua suka. Itu. Karena nggak banyak pilihan, itu, ya. Sama seperti kambing, kalau misalkan ke tempat yang nggak ada tanaman, ya terpaksa makan kertas, gitu kan. Ya kalau kita jalan-jalan ke belakang itu kan kambing-kambingnya kan makan kertas. Nah ini kambing juga begitu, ya. Itu bahkan beberapa waktu yang lalu itu ada ya separuh dari komunitas onta di Emirat Arab itu mati karena makan di tempat sampah yang di situ banyak sisa bahan beracun gitu ya. Itu nah, karena ya makanya ada tempat-tempat seperti itu ya. Nah ini tadi yang kaktus ya, itu ya. Jadi mulut onta itu terancang dengan format yang keras gitu. Nah ini tempat minum yang sudah disediakan ya, kayak SPBU lah gitu, tempat parkirnya onta gitu ya. Tapi ya ada juga tempat ini kalau minum pakai selang ya, minum pakai selang gitu. Itu ini ya, itu
Nah, ini Coca-Cola. Juga Coca-Cola juga tuh, jangan. Jadi, iya. Jadi, ya kalau sudah haus apa boleh buat gitu kan, kata ontanya ini kan. Tapi juga ini minum di tempat-tempat apa yang becek, sisa apa gitu ya. Kayak kucing juga minum gitu kan. Nah itu, ya intinya basah, pokoknya basah gitu. Ya. Nah, jadi ini ya apa namanya, hewan onta itu. Ya. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, membawa barang berat begitu ya. Nah, ini rombongan mengangkut berat, tapi juga apa? Ada gerobak, gitu ya, gerobak. Nah, tapi depannya tidak diikatkan di lehernya, tetapi di apa? Di punggungnya itu ya, di punggungnya sebelum apa? Di depan punuknya itu. Tapi kalau orang naik itu di belakang punuknya, ya, di belakang punuknya kalau orang naik apa? Onta itu. Nah, jadi dia menjadi alat, selain alat transportasi juga angkutan, dan itu juga makanan, dan itu semua disebutkan di dalam Al-Quran, gitu loh ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi memang apa, Allah memfasilitasi ya manusia ini ya dengan onta, itu salah satunya ya. Nah, kalau ini kalau ini saudagar ini. Ini saudagar yang kayak kapitalis ini semua udah ditiplek no gitu kan ya. Udah itu ya. Nah, ini kapitalis konvensional, kapitalis gurun. Nah, kira-kira begitu ya. Dan kalau kapitalis itu identik dengan perkotaan, dengan metropolitan, ini kapitalis gurun. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya. Semua diangkut oleh satu onta. Itu ya. Nah, itu. Tapi ya ontanya menter-menter aja. Nah, ini ya. Onta yang berlari begitu. Nah, ini rada pusing ini yang di yang naik ya. Itu ngeluh ini ya. Tuh. Itu. Nah, ini yang balapan onta. Ya. Balapan onta. Jadi hiburannya orang-orang itu ya lomba balapan onta ini. Itu. Nah, karena kita nggak punya ya 17-an ya nggak pakai onta. Ya. Itu. Nah, ini kalau dalam jumlah besar ada apa namanya, festival gitu ya, festival itu. Jadi itu ya tradisi atau kebiasaan masyarakat di apa di yang mempunyai gurun ya itu. Jadi mereka bersenang-senang dengan memanfaatkan onta ini ya. Nah, onta ini bisa lari dengan kecepatan ini 65 km per jam ya, itu jadi cepat juga. Ya ya, bayangan saya dulu onta itu cuma kelemuk gitu kan gitu. Lah kalau kelemuk gitu, saya bayangkan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu perlu berapa ya. Ini loh Bapak-bapak, kadang-kadang kita itu mendengarkan pengajian misalkan Rasulullah hijrah. Kebayang nggak sih ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan itu sebenarnya kan kita sudah pernah membahas itu berapa ratus kilometer itu, gitu loh ya. Nah itu kalau jalan ya itu perlu berapa hari itu, gitu loh ya. Belum lagi wilayahnya panas, tandus, gurun. Nah itu ya, jadi itu perjuangan yang luar biasa begitu. Nah itu. Nah, untuk memberi kesan tentang luar biasanya itu kan kita itu ya, perlu apa namanya ya. Nah ini gini, bagaimana membayangkan gurun pasir, kemudian jaraknya, panasnya, nah, itu ya. Nah, ini itu. Nah,
Ini, nah ini onta duduk ya, onta duduk. Oke, Bapak. Tuh, ini onta yang manut. Jadi apa? Ya ini kan mau menaikkan apa? Mau menaikkan ya. Nah ini dinaikkan ini. Nah ini ya. Tuh. Nunduk dulu gitu kan. Ya, itu. Ya, nah gitu ya. Jadi gitu. Ya, itu. Nah. Ini kan diturunkan. Ini diturunkan yang tertib. Ya, ini turunkan yang tertib. Itu. Ada juga turunkan mungkin untone mangkel. Kayak gini. Bentar ya. Nah, ini. Itu. Ya. Ini mungkin ya baru pertama ini. Baru pertama naik onta gitu ya. Enggak pengalaman. Enggak ngerti triknya. Jungkel gitu ya. Nah itu. Ya meskipun di pasir namanya jungkel ya tetap jungkel gitu kan ya. Tuh. Nah, ini yang Bapak-bapak kan ketika kita berdiri kemudian sujud gitu kan ada dua. Pertama tangan atau dengkul dulu, kemudian ada yang disebut kayak unta gitu. Ya, jadi kan perhatikan ini loh. onta dari berdiri menjadi duduk. Gitu kan? Kakinya kan seperti itu. Ya, supaya kita punya gambaran gitu. Ya. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, ini onta marah. Ya, ini slide terakhir ini. Onta marah. Nah. Ya. Itu betapa sakitnya kan. Ya. Cuwokot unta. Lawang apa kaktus yang keras aja langsung apa tadi? Langsung hancur gitu kan. Gitu ya. Nah, ini. Nah, ini kan. Ya. Ini onta marah. Ini. Nah, ini. Ontai pewegel. Wes, langsung ini lehernya. Gitu kan? Itu kan ya. Itu. Ya. Iya mau disembelih. Sembelih tapi nggak profesional gitu kan. Itu. Ya. Itu. Itu. Ya. Nah, ini tendang. Toh. Ini bisa gegar otak ini. Gitu ya. Nah, ini jadi itu. Nah, jadi itu jamaah hadirin kaifa hulikot ya, ibli kaifa hulikot. Jadi bagaimana? Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang onta ya. Nah, ada ya ini saya membahasnya kurang lengkap termasuk kemudian tadi ketika dia minum kemudian dia bisa menyimpan. Jadi yang tersimpan itu sebenarnya dalam bentuk lemak begitu, dan lemak itu akan dicairkan ketika itu dibutuhkan ya. Dan dia bisa menyimpan itu dalam waktu yang cukup lama sehingga kemudian bisa bertahan dalam perjalanan misalnya 1 minggu ya atau 10 hari terus menerus tanpa menemukan air sekalipun di padang pasir ya. Itulah makhluk khas gurun yang banyak ditemukan di Timur Tengah, khususnya di Saudi. Dan tipe onta satu punuk ini merupakan 90% onta yang ada di muka bumi. Selebihnya adalah onta dengan punuk 2 yang ada di daerah Mongol, daerah China ya. Itu dengan karakteristik yang yang nggak terlalu berbeda sebenarnya. Nah, itulah jamaah ya.
Sekali lagi, nanti kalau jenengan semua sempat umroh atau haji, diajak ke kebun atau apa namanya, ya kebun ternak onta, maka sempatkan minum susunya. Pertama tidak amis, yang kedua itu membuat tubuh kita itu imun, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah pengetahuan kita, pemahaman kita tentang kitab suci yang beberapa ayat diantaranya menyebutkan makhluk onta dengan beberapa istilah, al-ibilu atau al-jamalu untuk onta jantan, ya itu, dan al-qanatu itu untuk onta betina. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.